Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya. Dan hari ini saya buat konten lagi karena ada sesuatu yang menarik. Beberapa minggu yang lalu dan beberapa hari yang lalu kami, saya dan tim melakukan sosialisasi tentang materi genre, intinya materi tentang kita yang upgrade. Nah, ada diskusi yang menarik dengan adik-adik PSKS atau adik-adik pengurus PIK. eh, Curhatannya gini, sebenarnya mungkin nih menarik kita bicarakan teman-teman sekalian atau adik-adik sekalian. Saya kemarin bertanya kenapa sih PIK kita nggak jalan, dan ada nih komen dari salah satu peserta peserta orientasi, bahwa ada beberapa ya, saya tidak berharap semua PIK seperti ini. Ada beberapa PIK yang menyampaikan bahwa selama ini di PIK itu metode penyampaian materinya itu cenderung kaku, bahkan ada yang disuruh menghafal. Nah, ini dalam kalau menurut saya, ini nggak semua ya, mungkin ini hanya ada curhatan dan saya juga nggak sebut nih dari PIK mana. Jadi anak-anaknya disuruh menghafal oleh pembinanya terkait materi-materi genre, mungkin sebut saja misalnya PUP atau materi-materi lainnya, nabza dan sebagainya. Nah, kalau seperti ini konsepnya atau kalau seperti ini PIK-nya dijalankan, ya tentu saja PIK itu menjadi membosankan. Padahal kan sebenarnya harapan kita PIK ini adalah wadah untuk remaja menyampaikan, atau salah satu wadah buat remaja untuk konseling atau menyampaikan perasaannya, apa yang mereka rasakan atau persoalan-persoalan yang mereka hadapi untuk dicarikan solusi oleh teman-teman sebayanya nanti, bisa jadi melalui konseling atau hanya mendapatkan pendidikan atau mendapatkan materi dari pendidik sebayanya, misalnya dari penyampaian materi, dan itu pun tidak dengan metode ceramah melulu gitu. Ya boleh sebenarnya berceramah tapi tidak mesti ceramah, karena di materi yang sekarang atau di materi tentang kita itu sudah diberikan contoh-contoh bagaimana, atau dia dibuatkan kisi-kisinya bagaimana adik-adik nanti menyampaikan materi, misalnya materi life skill bagaimana cara menyampaikannya, atau sekarang ada materi empati, mungkin di video saya sebelumnya ada, saya tampilkan bagaimana kemarin teman-teman dari genre Indonesia Rio mendelivery atau menyampaikan materi tentang substansi yang ada di tentang kita, khusus yang upgrade. Nah, begitu juga dengan materi-materi lainnya. Nah, yang ingin saya sampaikan ke adik-adik sekalian, kalau sebenarnya adik-adik ingin PIK-nya itu jalan dengan baik, ya harusnya PIK itu dijalankan atau dikelola sebaik mungkin dengan sebaik mungkin ya ramah remaja gitu. Jadi materinya itu disampaikan semenyenangkan mungkin dan sefun mungkin, ya sama aja ya, menyenangkan dan fun, semenarik mungkin. Jadi adik-adik atau remaja-remaja yang mengikuti atau yang ikut program PIK R, mereka jadi senang dan mereka kayak gimana ya, ya harusnya kan tidak seperti belajar seperti biasa ya, di materi disuruh menghafal dan sebagainya atau diceramahi. Nah, sebenarnya BKKBN sudah berupaya untuk membuatkan modul-modul tentang kita, bagaimana menyampaikan materi-materi seputaran genre. Ya mungkin ada beberapa materi yang lain atau materi-materi lama yang masih disampaikan secara ceramah, dan itu tidak salah. Jadi bisa di mix gitu. Dia bisa sambil bermain sambil mendapatkan informasi terkait materi genre. Nah, satu hal yang menarik lagi, kalau misalnya memang adik-adik di PIK, atau ini sekalian saya sampaikan ke pembina-pembina PIK ya, kalau misalnya anak-anaknya disuruh menghafal atau diceramahi, ya otomatis ini program jadi kurang menarik bagi remaja, karena harapannya remaja itu kan dibuat senang ya, maksudnya mereka dibuat tertarik dulu untuk datang ke PIK, baru nanti kita memberikan mereka edukasi terkait program genre, mulai dari perencanaan kehidupannya, bagaimana mereka mematangkan usianya, bagaimana nanti mereka terhindar dari triad genre, bagaimana langkah-langkah mereka dalam menempuh kehidupan, ada langkah-langkahnya kita sampaikan ke mereka. Nah, dan ada satu hal lagi yang menarik, kalau misalnya cara mengelola PIK-nya seperti itu,
tentunya juga konselor sebaya juga dipertanyakan, ada nggak konselor sebaya, ada nggak proses konseling di PIK itu. Nah, karena kan sebenarnya banyak remaja-remaja yang punya persoalan, mereka tidak punya wadah nih, punya wadah untuk menyampaikan atau mengeluarkan unek-uneknya atau permasalahan-permasalahan yang mereka miliki. Karena kan remaja pasti punya banyak persoalan, karena nih mereka berada di fase yang pancaroba ya, fase perubahan dari anak-anak menjadi dewasa, masa pubertas dan sebagainya. Dan mereka butuh wadah sebenarnya untuk mengeluarkan energi-energi yang ada dalam diri mereka, baik positif maupun negatif. Nah, harusnya di PIK ada konselor sebayanya yang bisa mendengarkan keluh kesah remaja dan nanti diberikan edukasi, diberikan pemahaman tanpa harus menggurui juga. Dan ya mungkin kalau dari saya atau dari kami BKKBN, ya kelemahannya kita mungkin untuk pelatihan konselor sebayanya juga agak minim beberapa tahun terakhir. Jadi mungkin itu juga menjadi salah satu persoalan. Nah, tapi seenggak-enggaknya pengurus PIK atau pembina PIK harus tahu bahwa PIK itu adalah pusat informasi dan konseling. Jadi selain ada informasi yang disampaikan, program genre juga ada proses konselingnya. Jadi kalau konselingnya jalan, saya yakin PIK itu akan menarik dan ya mungkin akan lebih banyak peminatnya. Ya mungkin ini persoalan mungkin udah kompleks ya, udah kompleks. Kami pun tidak menutup mata juga bahwa ini ada kontribusi kita juga. Persoalan ini bisa terjadi mungkin karena pelatihan dan sebagainya, dan juga pembinaan beberapa tahun mungkin agak sedikit kendor ya, bukan hilang pula, sedikit kendor. Jadi banyak PIK-PIK yang sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ya, jadi nih saya buat video ini sebenarnya ya buat, ya mudah-mudahan ada yang nonton ya, buat adik-adik yang ada di PIK. Sebenarnya PIK itu akan menarik kalau kalian menyampaikan materinya semenyenangkan mungkin dan membuat PIK itu fun seenggak-enggaknya bagi anggotanya dulu atau pengurusnya dulu. Bagaimana bisa menyenangkan, proses menyampaikan materinya menyenangkan, suasana yang ada di PIK-nya menyenangkan. Nah, tentunya nanti eksistensi dari PIK itu akan berjalan dengan sendirinya. Nah, kalau misalnya di PIK adik-adik disuruh menghafal, disuruh memahami materi sendiri tanpa ada yang membimbing, suruh baca modul dan sebagainya, ya itu niatnya biasanya palingan untuk lomba aja ya. Yang nggak ada salah sih, nggak ada salahnya niatnya lomba, menang lomba atau menang jadi duta, nggak ada salahnya, tapi kan esensinya tidak dapat. Sebenarnya kan kita membuat PIK untuk menyelamatkan remaja-remaja Indonesia dari hal-hal yang kurang baik lah ya. Misalnya tidak menikah dini, jauh dari nafsa, jauh dari seks bebas, punya konsep diri, punya perencanaan dalam kehidupan. Nah, harapan kita kan seperti itu. Jadi dan harapan kita juga tidak hanya pengurus PIK saja yang bisa kita selamatkan, tapi semua remaja-remaja yang ada di lingkungan PIK itu sendiri. Misalnya kalau dia di sekolah, ya kalau bisa seluruh siswanya menjadi sasaran PIK. Mereka teredukasi terkait program genre, jadi mereka punya konsep diri juga, mereka jadi generasi-generasi yang berkualitas juga. Jadi kita tidak menyelamatkan segelintir orang, harapannya menyelamatkan semua. Jadi itu sih teman-teman, adik-adik semua, mungkin ada juga pembina PIK yang mendengarkan atau menonton video saya ya, ini video tanpa edit juga mungkin ya. Itu harapan saya, semoga ke depan PIK-nya bisa dibenahi dan jalan sebagaimana mestinya. Ada proses pemberian informasinya dan tidak ceramah, tidak disuruh menghafal, ada prosesnya, ada metode penyampaian informasinya, terus dibuat nanti pertemuannya secara rutin, ada proses konselingnya. Nah, kalau ada proses konseling, ya remaja-remaja yang punya persoalan dan persoalannya terjaga dengan baik, karena kan kalau mereka konseling dan konselornya terlatih, ya mereka sudah tahu tuh kode etik menjadi seorang konselor. Mereka harus bisa menyimpan persoalan-persoalan yang sudah dikonselingkan ke mereka. Jadi remaja-remaja yang tadinya tidak punya wadah untuk menyampaikan unek-uneknya, keluh kesahnya, jadi mereka merasa ada nih wadah PIK ya, yang bisa diandalkan. Nah, itu saja yang mungkin ke depan akan saya coba buat deh materi. Kok saya
buat materinya. Saya terlalu banyak janji kayaknya di video saya yang belum terrealisasi. Yang mudah-mudahan nanti lebih konsisten lagi nanti saya buat materi-materinya. Di video sebelumnya sebenarnya saya sudah memvideokan kemarin adik-adik dari Gear bagaimana cara menyampaikan materi genre. Nanti itu bisa dipedomani. Itu salah satu contoh, dan di modulnya sebenarnya juga ada. Nanti kalau ada yang butuh modulnya silakan di komen di sini atau di Instagram saya di DM aja, nanti saya kirimkan linknya untuk materi modul tentang kita dan sebagian materi-materi genre lainnya. Oke, itu saja. Mudah-mudahan ya ke depan semakin baik dan PIK bisa jalan dan bisa menyelamatkan lebih banyak lagi remaja-remaja Indonesia dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, terima kasih sudah menonton. Bagi yang menonton, ada yang jatuh. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.